Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, acara Tablik Akbar Gus Miftah di Lubuk Linggau berjalan lancar. Acara ini terlaksana pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022. Sukses terlaksana tanpa ada gangguan, tidak ada penolakan, apalagi pembubaran dari pihak manapun. Apakah itu ormas, partai, dan lain sebagainya. Yang artinya menunjukkan bahwa toleransi masyarakat beragama di Lubuk Linggau ini sangat tinggi. Terutama juga dari kalangan Salafi yang sering disebut dengan cemoohan Wahabi. Mereka tidak bersuara sama sekali untuk menanggapi acara Tablik Akbar Gus Miftah tersebut. Apalagi membuat gerakan atau berstatement untuk menolak atau mengintimidasi atau memprovokasi masyarakat agar antipati, tidak ada sama sekali. Sehingga acara tersebut, acara Tablik Akbar Gus Miftah ini dalam rangka memperingati Maulid Nabi sekaligus acara hari jadi Kota Lubuk Linggau yang ke-21 tersebut ini terlaksana sampai selesai. Bapak Wali Kota beserta Ibu, Bapak Wakil Wali Kota beserta Ibu, jajaran Forkompinda beserta Ibu. Saya selalu menyebut suami sekaligus istri. Kenapa? Karena saya meyakini kesuksesan seorang suami berangkat dari doa seorang istri. Betul? Itu artinya semakin banyak istri, semakin banyak yang mendoakan. Nah, dari video yang beredar ini terlihat acara lumayan ramai. Acara Tablik Akbar tersebut diselenggarakan di luar Masjid Agung As-Salam atau di halaman Masjid Agung As-Salam. Dihiasi dengan lampu-lampu yang gemerlap seperti sebuah konser. Dan Gus Miftah di sana berbicara untuk membuat jamaah ini banyak yang tertawa. Kemudian mendengar pembicaraan Gus Miftah tersebut, suara tawa begitu ramai terdengar di acara Tablik Akbar tersebut. Sangat jauh berbeda konsep acara ketika teman-teman dari kalangan Salafi ketika mereka mengadakan acara Tablik Akbar di mana saja. Mereka tidak menggelar acara di halaman masjid. Justru mereka mengadakan acara Tablik Akbar selalu di dalam masjid. Meskipun jamaah juga harus duduk di luar masjid karena di dalam masjid ini sudah penuh sesak oleh para penuntut ilmu yang ingin mengambil faedah dari apa yang disampaikan oleh pematerinya. Ini jamaah duduk dengan khusyuk, mendengarkan dan mencatat apa yang disampaikan oleh pemateri. Mereka begitu faham bagaimana keutamaan berkumpul di rumah Allah dalam rangka membaca dan mempelajari Al-Quran. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazzalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah. Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah, mereka membaca kitabullah dan saling mengajarkan satu dan yang lainnya, melainkan akan turun kepada mereka sakinah atau ketenangan. Mereka akan dinaungi dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, akan dikelilingi oleh para malaikat
dan Allah Subhanahu wa taala akan menyebut-nyebut mereka di sisi makhluk yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di sisinya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Jadi tidak ada gelak tawa di majelis mereka. Meskipun kadang ada saja penyampaian ustadz atau pertanyaan dari jamaah yang membuat jamaah ini tertawa tanpa keluar dari konteks menuntut ilmu. Kalau di bulan suci Ramadan katanya setan dibelenggu, diikat. Tapi kenapa saya masih suka tergoda dan khilaf? Seperti batal puasa dan malas tarawih. Karena antum masih temannya setan. Setan dibelenggu masih bisa tergoda. La haula wala quwata illa billah. Ini sahib. Jangan tergoda. Lawan, karena setan. Sekarang saja kita bisa lawan setan, ya. Karena kan setan cuma bisikin, ya. Itu perempuan, itu laki-laki, disuruh lihat. Kalau kita nolak, kan dia tidak menjelma depan mata kita, dicekik, kamu harus lihat. Apalagi Ramadan, tambah lemah dia, gitu. Maksudnya jangan, apalagi sampai batal puasa ini, luar biasa. Jangan batal puasa, dan sugestinya, niatnya harus kuat. Biar tidak sahur, tetap mampu untuk puasa, gitu kan. Dan sekarang ini saya yakin syaitan lagi goda kita semua, teman. Godaannya standar. Ramadan akan tiba, puasa sebulan, panas, capek, lemes, loyo, 1000 bahasa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Supir bus antar kota saat puasa dan sholat, apakah mendapat keringanan hukum seperti musafir? Doakan supaya saya dimudahkan jodohnya. Tanya tentang supir saja. Harus selip jodoh ini. Kasihan betul bujang-bujang. Baiklah, mudah-mudahan menikah cepat. Aminnya Masya Allah. Dan yang seperti itu tentu berbeda dengan dai yang terkadang memang harus berdusta karena hanya ingin orang lain atau jamaahnya tertawa. Karena perbuatan itu perbuatan yang sangat bertentangan dengan syariat Islam. Karena ada teori yang mengatakan 100 kg di bumi itu sama dengan 30 kg di Mars. Itu artinya Anda tidak gemuk, hanya salah planet. Tapi kalau cowok jangan kayak kamu, perutnya jangan besar-besar. Mas Ferry ya, karena ada penelitian di rumah sakit Jogja, cowok yang perutnya besar biasanya burungnya kecil. Oh ini tak yang gede. Jangan dikit-dikit ya Mas. Nanti kalau perutnya besar, sarungnya dibuka isinya hanya kayak pentil. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwasanya celaka bagi orang yang berbicara kemudian dia berdusta hanya dengan tujuan ingin membuat suatu kaum tertawa. Maka di sana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan celakalah dia, celakalah dia, celakalah dia. Tapi sangat disayangkan acara-acara kajian dan tablik akbar yang diselenggarakan oleh teman-teman salafi terkadang ada saja yang melakukan penolakan bahkan pembubaran dengan alasan salafi atau yang mereka sebut dengan wahabi ini pemahamannya sangat intoleran karena seringnya membid'ahkan, menyesatkan, bahkan mengkafirkan. Meskipun itu semua sebenarnya hanya tuduhan tanpa ilmu. Karena dari setiap ustadz salafi menyampaikan permasalahan tentang permasalahan bid'ah, syirik, kemudian pemahaman yang sesat, semuanya didasari dengan ilmu. Kalau memang salah apa yang disampaikan silahkan bantah, bukan melakukan penolakan atau pembubaran. Tapi dengan kejadian seperti ini menjadi pelajaran. Kita semua bisa membuktikan suksesnya berbagai macam acara ya oleh mereka dalam bentuk pengajian dan tablik akbar tanpa pernah adanya gangguan, penolakan, apalagi pembubaran
dapat menjadi bukti siapa yang sebenarnya toleran dan siapa yang intoleran. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.